Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda dengan NIM 2001126011, berasal dari Program Studi Administrasi Publik 2020, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab UAS Perilaku Organisasi kelas C yang dosen pengampunya yaitu Bapak Zulkarnaini, Esos MSI. Kita masuk soal yang pertama. Apa yang Anda pahami tentang perilaku organisasi? Perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang di dalamnya mempelajari tentang bagaimana seseorang ataupun individu bisa bergerak dan berperilaku sesuai dengan organisasi, termasuk di dalamnya mempelajari bagaimana mereka bisa berinteraksi satu dengan yang lainnya dan bagaimana mereka bisa bekerja sama dalam suatu struktur organisasi untuk bisa menyelesaikan pekerjaan dan juga interaksi tersebut dengan lingkungan yang berada di luar organisasi. Perilaku organisasi akan bertindak sebagai map untuk kehidupan anggota yang ada di dalam organisasi, melakukan penelitian yang sistematis dan berguna untuk memahami dan juga memprediksi kehidupan organisasi. Perilaku organisasi akan membantu setiap individu dalam memahami perilaku mereka sendiri dan juga orang lain yang berada di dalam organisasi, sehingga bisa meningkatkan hubungan interpersonal antara setiap individu yang berada dalam organisasi tersebut. Membantu setiap manajer untuk bisa memahami dan juga mempengaruhi lingkungan dan juga kejadian ataupun masalah yang ada pada organisasi. Analisa perilaku organisasi juga akan sangat membantu mencegah adanya masalah dalam organisasi. Memberikan motivasi dasar pada setiap manajer agar bisa mengontrol, memberikan pengarahan bawahan secara lebih efektif. Perilaku organisasi juga berguna untuk menjaga setiap hubungan industrial perusahaan. Jika berbagai prinsip manajemen bisa diterapkan secara efektif di dalam organisasi, maka akan sangat membantu dalam hal memberikan motivasi pada karyawan dan juga mempertahankan mereka di dalam organisasi. Kita masuk soal yang kedua. Konflik ternyata berpengaruh terhadap kinerja individu pada sebuah organisasi. Jelaskan seperti apa pengaruhnya. Konflik merupakan hal yang tidak bisa dihindari dalam sebuah organisasi. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor yang pada intinya karena organisasi terbentuk dari banyak individu dan kelompok yang sudah pasti memiliki sifat dan tujuan yang berbeda satu sama lain. Konflik bisa terjadi baik dengan dirinya individu sendiri maupun dengan individu lain atau dengan kelompok lain. Selain dari sisi individu, konflik juga bisa terjadi antara kelompok bahkan antar organisasi. Konflik bisa terjadi pada situasi atasan dengan bawahan, sesama karyawan, antara staf dan garis beranan juga antar perintah yang datang dari dua belah pihak yang saling berbenturan. Secara negatif, konflik dapat mengakibatkan yang pertama, komunikasi organisasi terhambat, kerjasama organisasi yang kedua, kerjasama organisasi menjadi terhalang, yang ketiga, aktivitas produksi dan distribusi terganggu, yang keempat, memunculkan saling curiga, salah paham, dan intrik, dan yang kelima, individu yang berkonflik merasakan cemas, stres, apatis, dan frustasi. Kita masuk soal yang ketiga. Uraikan secara ringkas inti dari materi tugas kelompok yang sudah Anda presentasikan masing-masing sewaktu proses perkuliahan. Materi kelompok saya ialah pendekatan perubahan pada organisasi. Pendekatan perubahan adalah sebuah upaya dan pendekatan yang dilakukan secara terstruktur
dan sistematis yang dimanfaatkan guna membantu individu, tim, ataupun organisasi dengan menerapkan sarana, sumber daya, dan pengetahuan dalam merealisasikan perubahan dari kondisi sekarang menuju suatu kondisi yang lebih baik secara efisien dan efektif untuk memperkecil dampak dari proses perubahan itu. Melalui perubahan organisasi, maka perubahan kinerja organisasi menjadi semakin jelas, mengikat antara apa yang dilakukan dan hasilnya. Lebih banyak energi, komitmen, dan semangat yang akan dihasilkan selama proses perubahan. Faktor pendekatan perubahan yaitu persaingan, kejutan ekonomi, teknologi, tren sosial, dan politik. Macam-macam pendekatan perubahan yaitu pendekatan rasional empiris, pendekatan normatif reduktif, pendekatan kekuasaan koersif, pendekatan lingkungan adaptif. Manfaat perubahan organisasi. Yang pertama, perubahan memiliki manfaat bagi keberlangsungan sebuah organisasi, di mana tanpa adanya perubahan bisa dipastikan bahwa usia organisasi tersebut tidak akan berlangsung lama. Yang kedua, dapat menilai dan memahami kebutuhan serta dampak dari perubahan tersebut. Yang ketiga, membantu menyelaraskan sumber daya yang dimiliki. Yang keempat, efektivitas dan efisiensi dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan dengan adanya pengakuan serta kewaspadaan dari seluruh pihak yang bersangkutan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.